Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tiada terhingga. Nikmat yang paling besar kita rasakan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Materi yang akan saya sampaikan di sini insya Allah yaitu tidak boleh berkata buruk, tidak boleh berkata kasar ketika kita sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ketika kita tidak menjaga perbuatan atau ucapan yang kotor, perbuatan atau ucapan yang kasar, itu akan mengurangi pahala di bulan puasa, apalagi kita sedang berpuasa. Bukan hanya menahan makan dan minumnya saja, bukan hanya menahan marah, emosi atau nafsu kepada seseorang. Itu ketika kita sedang berpuasa, kemudian tidak bisa menjaga emosi, amarah atau galau, perbuatan kasar muncul dari ucapan kita. Subhanallah, a'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau kita sedang berpuasa? Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sedang berpuasa harus berpuasa segala hal, bukan hanya menahan makan dan minumnya saja, tapi ucapan pun harus terjaga. Kenapa demikian? Karena perbuatan atau ucapan yang kasar, ucapan yang buruk, itu akan menyakitkan bagi orang lain, bahkan akan berimbas kepada diri kita sendiri. Ucapan yang baik sama akan berimbas kepada diri kita. Apalagi yang kasar, yang kotor, bahkan bukan hanya kasar dan kotor, tapi apa? Bahkan sampai memfitnah orang ketika kita sedang berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik.
Kan ada ayat mengatakan Bismillahirrohmanirrohim, al-fitnah akbar minal qatl. Itu memfitnah kepada orang, itu mengadu domba, iri, dengki kepada orang, itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan seorang mukmin. Apalagi kita sedang berpuasa. Mari kita berintrospeksi diri. Apakah kita di bulan Ramadan ini sudah sempurna belum puasanya? Dijaminkah kita untuk masuk ke derajat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah kita introspeksi diri. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini ada sesuatu perbuatan yang harus kita lakukan, bukan hanya di bulan-bulan yang lain saja. Ini keistimewaan yang harus dilakukan ketika di bulan Ramadan. Apa saja diantaranya? Mukminin, mukminat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di antawisna, di antarana, lakukanlah puasa Ramadan, puasa segala-galanya di bulan Ramadan. Mari kita, apakah puasa kita sudah sempurna belum? Mari kita renung, mari kita introspeksi, apakah puasa kita sudah benar apa belum? Gampang, hanya menahan makan dan minum saja gampang. Hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari gampang. Tapi yang sulit, sangat sulit, yang sangat kita harus jaga adalah ucapan yang tidak pantas, ucapan yang tidak baik, bahkan sampai menyakitkan orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Ucapkanlah yang pertama, puasa itu harus puasa segala-galanya. Selanjutnya kita di dalam bulan puasa ucapkanlah yang baik-baik. Apakah apa yang diucapkan yang baik-baik itu tersirat, terkandung di dalam Al-Quran semuanya. Yang pertama apa? Tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran itu lebih utama, lebih mulia, lebih berkah kita lakukan di bulan Ramadan daripada sia-sia. Apa yang dikatakan tidak bermanfaat, bahkan sampai menyakitkan orang lain. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan ujian, bulan latihan untuk kita. Untuk kemana? Untuk mempunyai ijazah, untuk mempunyai predikat manusia, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah semata. Tadarus Al-Quran, silahkan. Kapanpun dan dimanapun dan dengan di rumah siapapun dan kapanpun di bulan Ramadan, silakan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat. Sekarang bulan Ramadan, silakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam tadarus Al-Quran. Jangan memfitnah orang, jangan mencemooh, mencaci, menghina orang, itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan membuat kita madorot. Puasa kita akan sia-sia. Mari kita sebarkan kebaikan di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran sudah berapakah? Sudah berapa lembarkah? Sudah berapa ayatkah? Sudah berapa juzkah? Sudah berapa suratkah yang kita baca di dalam bulan Ramadan ini? Selanjutnya, selain bulan Ramadan, mari kita sebarkan juga sedekah. Mari kita sebarkan sedekah. Sedekah semampu kita. Hal kecil sedekah. Hal kecil sedekah bagi kita yang tidak mempunyai harta yang melimpah. Apa itu yang sedekah paling kecil? Senyum. Ramah kepada orang. Bila mana kita tidak mempunyai harta melimpah, mau sedekah tidak ada, sudah sedekah yang paling mudah dan tidak dipungut biaya gratis, yaitu senyum ramah kepada orang lain. Itu sedekah yang paling mudah. Selanjutnya, mari kita di bulan Ramadan ini adalah kita sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketika kita sudah menghadapi
setengah 6 mau buka puasa, mari kita bersiap-siap, ambilkan air wudhu, bersihkan badan untuk menyegerakan berbuka puasa. Setelah Allahu Akbar, ada terdengar dari masjid bahwa kita mendengarkan azan, berarti sudah siap berbuka puasa. Segera berbuka puasa. Jangan diam, jangan leha-leha. Segerakan, karena apa? Itu sunnah. Segerakan berbuka puasa, minimal seteguk air, minimal sebutir kurma. Dan mengakhirkan sahur. Itu disunahkan di dalam bulan Ramadan, mengakhirkan sahur. Jangan ini mas sahur, sholat qiyamul lail, tidak. Sahur jam 12, tidur lagi, sholat malam tidak, kesiangan subuhnya. Makanya disunahkan oleh Rasulullah SAW mengakhirkan sahur jam 4. Mengapa? Karena mengakhirkan sahur itu banyak faidahnya. Tujuannya apa? Supaya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah derajat orang-orang beriman sedang dilatih, sedang diuji di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan dikatakan sebagai ujian, sebagai latihan. Kalau anak sekolah itu sedang melaksanakan ujian, nanti setelah melaksanakan ujian, lulus apa tidak, itu tergantung gurunya. Ini juga sama, kita sedang puasa Ramadan, predikat lulus dan tidaknya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena puasa itu bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Makanya mari kita jalankan berpuasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Ujian dan latihan ini mari kita doakan semoga orang-orang yang beriman yang sedang berpuasa, mari kita doakan semoga lulus mereka, bahkan semuanya, orang tua, suami, anak, kerabat, saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Semoga mereka lulus sampai nanti sebulan penuh dan akhirnya bisa diaplikasikan, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang 11 bulan. Semakin beriman, semakin tangguh dan semakin mandiri, semakin ikhlas dan sabar dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya tadarus Al-Quran, sedekah, kemudian menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, apalagi zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Zikir itu mengingat Allah. Di dalam peribahasa, Allah dekat dengan kita itu karena dengan zikir kita kepada Allah. Kita tidak berzikir, kita tidak mengingat Allah, apakah akan dekat dengan Allah, dengan kita Allah? Mustahil. Karena apa? Allah dekat dengan kita karena kita mengingat Allah. Allah akan jauh dengan kita ketika kita jauh dengan Allah. Zikir di dalam 7 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah itu tidak ada mengandung faidahnya hari? Ada. Menurut hadis Rasulullah, di dalam seminggu, Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khomsah, Sita, Sab'ah, Tis'ah, Samaniyah, itu di dalam sampai 7 hari itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak percaya dengan keimanan, tidak percaya dengan ajaran Rasul, dianggap sia-sia itu hari. Kenapa bisa berfaedah untuk orang-orang yang beriman? Hari Ahad, zikir kepada Allah. Kalimah apa? Kalimah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hai Zat yang Maha menghidupkan. Sampai kapan? Ya sampai dari mulai seharian. Luangkan waktu untuk zikir kepada Allah. Hari Minggu, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Sebatas kita mampu, semampu kita. Sampai hati kita damai. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hari Isnain, apa zikirnya? Hari Isnain, hari Senin, kalimah La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Silakan semampunya. Ucapan-ucapan yang tidak
pantas diucapkan, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan yang segala macam yang tidak berfaedah itu akan teredak dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selasa apa coba? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau salawat pendeknya sallallahu ala Muhammad. Kalau salawat panjangnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarizu bihil kurub wa tuqda bihil hawaiz wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa ustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil. Itu yang panjangnya. Silakan semampu kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Hari Rabu Astaghfirullahaladzim, zikir hari Rabu Astaghfirullahaladzim, semampu kita juga. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Saya pribadi sudah kepala 4, pasti sudah berapa tidak akan terhitung dosa dan kehilapan. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah, ya Allah, tadi saya sudah berbuat yang tidak pantas. Tadi saya sudah berbuat yang tidak cocok dengan hati. Ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat taubat. Hari Kamis, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Hari Jumat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus. Hari terakhir, hari Sabtu, ucapkanlah zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Itu menurut orang-orang yang beriman itu sangat berfaedah. Tidak ada mengalir begitu saja. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu, tapi mengandung faidah, mengandung tasbih, mengandung fahla jika kita percaya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita wajib berusaha, wajib ikhtiar. Yang menentukan kehidupan kita, harkat, derajat, martabat adalah Allah semata. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah yang Allah muliakan, amin. Ada juga sebuah hadis yang dikatakan bahwa kita itu tidak boleh berkata kasar jika tidak ada yang dikatakan. Kasar jangan, yang baik-baik falyakul. Di dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama, mari kita memuliakan seorang tamu yang datang ke rumah kita, yang kita datang ke rumah orang lain. Santuy, ucapkan salam ketika kita bertamu, dan orang lain yang bertamu kepada kita, hormati dengan baik. Karena apa? Karena menghormati orang yang bertamu kepada rumah kita, asalkan mereka niat baik, berikan hormat oleh kita. Bukan dengan hormat segala macam diadakan, karena tamunya itu adalah tamu Allah, berbuat baik kepada kita. Dengan seteguk air pun kita sudah diberikan pahala oleh Allah, tapi kitanya ikhlas. Apalagi kalau diberikan makan, diberikan jamuan, ikhlas kitanya, insya Allah itu akan tergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuliakan tamu. Falyasil rahimah, silaturahmi. Luar biasa dengan faidah silaturahmi. Di rumah, silaturahmi ke rumah, ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita.
ke rumah suami kita, ke rumah saudara-saudara kita, dengan niat baik, ikhlas, silaturahmi, luar biasa. Yang ketiga, falyakul khairon aw liyasmut. Ketika kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, yang kasar jangan, yang kotor jangan, yang tidak pantas jangan, lebih baik diam. Falyakul khairon, diam. Ketika kita tidak bisa mengucapkan apa-apa kepada orang lain, sekira-kira, ya Allah, saya tidak mau berkata-kata, takut menyakitkan lagi kepada orang lain, diam. Falyakul khairon, lebih baik diam. Karena apa? Karena mulut kita, lidah kita tidak bertulang, apapun yang dikatakan semau kita. Masya Allah, ternyata kita introspeksi, apa yang tadi diucapkan, apa yang tadi dilontarkan, ternyata menyakitkan orang. Subhanallah. Semoga apa yang dipaparkan oleh pribadi saya tadi sekaligus mendidik diri saya pribadi. Diri saya itu belum tentu benar. Dari ucapan, dari perbuatan, semoga yang saya lontarkan dan yang saya ucapkan dan yang saya sampaikan sekarang itu semata-mata introspeksi diri saya sendiri, membimbing kepada hati saya sendiri. Karena apa? Karena orang yang dakwah itu orang yang sudah baik. Saya belum tentu baik. Saya hanya sebatas menyampaikan, namun menyampaikan juga kepada diri saya sendiri. Ada hadis mengatakan, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya Allah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan mengharapkan balasan ampunan dari Allah, insya Allah, kata Allah, aku ampunkan dari dosa-dosamu. Alhamdulillah. Ketika puasanya di bulan Ramadan itu sungguh-sungguh ikhlas, sabar, tidak ada embel-embel apa-apa. Jangan puasa kita karena, jangan. Tapi puasa kita lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya sampaikan dicukupkan sekian saja. Sebelum saya menyampaikan salam, saya akan berdoa. Semoga berdoa ini mengabulkan permohonan kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni ya Allah, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.